Smart listeners, ketika janin berusia 3 bulan di dalam rahim ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganugerahkan fungsi jiwa kepadanya. Salah satunya ditandai dengan pikiran bawah sadar janin yang mulai aktif merekam segala kejadian. Jadi, apa yang dialami dan dirasakan oleh sang ibu, apakah ibu sedang bersedih, marah, kecewa, ataupun gelisah terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya, janin sudah ikut merasakan. Sebaliknya, jika ibu hamil mendapatkan kondisi yang penuh cinta dan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya, sehingga lebih sering tersenyum dan dalam kondisi bahagia, tentu akan mempengaruhi perkembangan bayi yang ada di dalam kandungan. Apa saja hal-hal yang dapat terjadi pada janin ketika ibu hamil mengalami masalah pada psikologisnya? Pertama, mempengaruhi perkembangan psikis janin. Penelitian membuktikan bahwa ibu hamil yang kondisinya tidak mendapatkan dukungan yang cukup, misalnya jauh dari keluarga, mengalami kesedihan dan tekanan berlebih, atau malah terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya, besar kemungkinan ketika lahir si anak akan cenderung mengalami permasalahan emosional seperti terlalu cengeng, mudah menangis, sensitif, pemberontak, pemalu, pemarah, atau bahkan menjadi hiperaktif. Kedua, menghambat perkembangan fisik janin. Ketika ibu hamil menangis karena merasa depresi, akan menyebabkan berat badan bayi menjadi rendah saat dilahirkan. Hal ini terjadi karena menangis membuat aliran darah yang disalurkan ke bayi menjadi tidak lancar, sehingga pertumbuhan janin pun menjadi terhambat. Ketiga, berkurangnya suplai oksigen ke janin. Saat ibu hamil menangis karena stres, ikatan pembuluh darah akan semakin menguat karena produksi hormon norepinefrin yang meningkat. Hal ini menyebabkan sirkulasi oksigen ke janin menjadi berkurang. Jika janin mengalami kekurangan oksigen yang sangat parah, maka dapat menyebabkan janin meninggal di dalam kandungan. Keempat, meningkatkan risiko lahir prematur. Ketika ibu hamil kerap mengalami stres, maka plasenta akan menghasilkan banyak hormon pelepas kortikotropin atau CRH yang merupakan hormon pengatur jangka waktu kehamilan. Bila hormon ini terus-menerus diproduksi oleh plasenta, maka ibu berisiko melahirkan jauh lebih cepat dari waktu yang seharusnya, sehingga meningkatkan risiko bayi lahir prematur. Riset lain dalam Clinical Obstetrics Gynecology menunjukkan bahwa stres yang berkepanjangan saat hamil juga dapat meningkatkan risiko autism, depresi, dan gangguan kognitif pada anak. Smart listeners, kadang adanya pengaruh hormonal membuat ibu hamil menjadi lebih sensitif, sehingga dengan mudah merasa sedih ketika tidak mendapatkan perhatian seperti yang diharapkan. Ataupun ketika Anda hamil tetapi justru mendapatkan ujian kehidupan yang membuat Anda jatuh pada perasaan sakit hati, kecewa, marah, dan berbagai emosi negatif lainnya yang kronis. Maka, apakah ibu hamil tidak boleh menangis? Tentu boleh-boleh saja, asalkan dalam kapasitas yang wajar. Yang tidak diperbolehkan adalah keluarnya emosi negatif seperti stres dan depresi yang berkepanjangan. Sehingga yang paling penting Anda lakukan adalah tingkatkan alarm kesadaran diri dalam mengelola emosi. Kesadaran diri merupakan keterampilan utama yang perlu dimiliki dalam setiap episode kehidupan kita, sehingga akan membantu memahami segala peristiwa yang terjadi dalam hidup. Saat ini Anda tak sendiri. Ada kehidupan seorang manusia yang dititipkan Sang Pencipta di tubuh Anda. Janin mungil di tubuh Anda akan mendapatkan dampak langsung atas kebahagiaan maupun perasaan stres ibunya. Dia mampu merasa dan mendengar apa yang sedang terjadi pada diri Anda, bahkan terhadap lintasan pikiran Anda
yang menimbulkan gejolak perasaan tertentu. Smart listeners, ketika Anda menyadari kondisi diri yang sedang hamil saat ini, maka hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi diri Anda yang akan meningkatkan tanggung jawab atas segala emosi dan reaksi yang diberikan pada tantangan tersebut. Anda pun akan lebih peduli pada diri, berusaha memahami banyaknya dampak buruk yang dapat terjadi saat ibu hamil mengalami kondisi emosi negatif berlebihan dan berkepanjangan. Anda berusaha mencari tahu dan ikhlas melakukan apa saja yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecerdasan bagi anak Anda kelak. Inilah bentuk sebuah kesadaran diri yang akhirnya akan membawa perubahan yang positif pada diri Anda.